Babul amri babnya perintah. Jadi al-amr di sini bermakna perintah karena di belakang ada kata an-nahyi. Bil muhafadzati terhadap menjaga ala sholawat atas beberapa sholat al-maktubati yang diwajibkan. Wanahyi dan larangan al-akid yang kuat. Wal wa'idi dan ancaman asyadid yang luar biasa. Fitarkihina di dalam meninggalkan sholat yang diwajibkan. Ini pembahasannya kalau enggak hati-hati rawan dituduh takfiri. Jadi bab perintah untuk menjaga sholat yang diwajibkan, yaitu sholat 5 waktu, dan larangan yang kuat, ancaman yang luar biasa, kalau sampai sholat 5 waktu itu ditinggalkan. Lawong sholat khauf itu ada. Padahal kondisi khauf itu kan kondisi perang. Ancamannya nyawa. Itu pun Nabi dan para sahabat masih sholat. Nabi dan para sahabat itu masih sholat. Sholat khauf itu kan dijelaskan di surat An-Nisa itu. Qala berfirman sapa Allahu Allah Ta'ala yang maha luhur. Hafidhu menjagalah kalian alas sholawat atas beberapa sholat. Ini sholat 5 waktu. Was sholatil wusta dan sholat yang tengah. Ini ya ada yang menjelaskan asar, ada yang menjelaskan subuh. Tapi lebih banyak yang menjelaskan ini adalah sholat asar. Waqala dan berfirman sapa Allah Ta'ala yang maha luhur. Fa'in tabu maka seandainya bertobat mereka. Wa aqomu dan menegakkan mereka as-sholata pada sholat. Wa atau dan mendatangkan mereka az-zakata pada zakat. Fakhollu maka melepaskanlah kalian sabilahum pada jalan mereka. Artinya ya sudah tidak boleh diapa-apakan lagi. Jadi kalau mereka orang-orang musyrik itu bertobat, ya, menghentikan kemusyrikannya, terus mau menegakkan sholat, terus menunaikan zakatnya, ya sudah, itu tidak boleh diapa-apakan lagi. Ya, fakhollu sabilahum, sudah tidak boleh diapa-apakan lagi. Lah kalau tobatnya belum, sholatnya ya belum, terus zakatnya ya belum, nah ya sudah, ya apa boleh buat kan gitu. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala berkata Abdullah bin Mas'ud, Sa'altu bertanya aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayul a'mali manakah berbagai pengamalan afdolu yang paling utama.
Qala bersabda Rasul, as-sholatu sholat ala waktiha, atas waktunya. Qultu berkata aku, Ibnu Mas'ud, tumma ayun kemudian manakah amalan yang lebih utama? Qala birrul walidaini, berbuat baik pada dua orang tua. Qultu berkata aku, summa ayun, qala Rasul, al jihad fi sabilillah. Tuh, jihad fi sabilillah. Mafhum ya? Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala berkata Ibnu Umar. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunia dibangun apa al-islamu Islam ala khamsin, atas 5. Yang pertama syahadati, penyaksian, an bahwasanya la ilaha, tiada sesembahan ilallah kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad iku Rasulullah, utusan Allah, wa iqamis shalah, dan menegakkan salat, wa ita zakah, dan mendatangkan zakat. Nih, sebentar lagi zakat ini ya. Wa hajjil baiti, dan haji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Dikenal dengan istilah rukun Islam. Ya, rukun Islam. Wa anhu, dan dari Ibnu Umar, qala berkata Ibnu Umar. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu, diperintah aku, an uqatila, jika memerangi aku, an-nasa, pada manusia, hatta yashadu, sehingga bersaksi mereka, an bahwasanya la ilaha, tiada sesembahan yang benar untuk disembah ilallah kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad iku Rasulullah, utusan Allah. Nah, ini bolak-balik ya harus dijelaskan bahwa ini bukan perintah memulai peperangan, itu bukan. Jadi kalau baca hadis sepotong-potong, nah bahaya ini. Jadi bagaimanapun dulu secara sejarah yang mulai perang itu ya orang musyrik, ya orang kafir itu yang memulai peperangan. Jadi 13 tahun Rasulullah dan para sahabat di Mekah itu diganggu, dirusui, dilempari batu, dicaci maki, diusir, dan lain-lain. Selama 13 tahun itu Rasulullah diperintah bersabar. 13 tahun di Mekah plus 2 tahun di Madinah. Itu diperintah bersabar. Ya. Lah puncaknya itu kan Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah, hartanya yang di Mekah kan ditinggal. Nah itu dijarah sama orang-orang musyrik itu, sama orang-orang kafir Quraisy itu. Ya, dijarah. Nah, berarti yang jarak lebih dulu itu bagaimanapun orang kafir. Sampai pada akhirnya berhubung mereka keterlaluan, nah gitu loh, ya. Akhirnya turun ayat udina lilladzina yuqataluna bi annahum dzulimu.
Wa innallah ala nasrihim laqadir. Surat Al-Haji itu. Jadi diberi izin bagi orang-orang yang diperangi, yaitu Nabi dan para sahabat, untuk berperang karena mereka dizolimi. Nah, kan gitu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi 15 tahun itu sudah sabar. Mereka tidak diberi izin untuk bales. Sekedar bales itu enggak boleh. Nah, selepas 15 tahun itu, nah, baru diizinkan sehingga terjadi perang Badar itu. Gitu ya. Jadi, kalau hadis ini tidak dipahami secara menyeluruh, bahaya. Ya, bahaya. Nanti dipikir ini adalah perintah untuk memulai perang. Enggak. Jadi yang memulai bikin kegaduhan, kekisruan itu ya orang musyrik dulu. Nah, setelah 15 tahun sabar, lah baru Rasulullah bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia. Ya manusia-manusia musyrik itu, yang kafir-kafir itu, yang selalu ganggu itu. Sampai kapan? Sampai mereka bersaksi bahwa tiada sesembahan yang benar untuk disembah selain Allah. Gitu ya. Itu. Jadi yang disembah hanya Allah saja. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Tuh. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Lah caranya nyembah Allah lah sesuai dengan arahan tuntunan Nabi Muhammad. Wa yuqimu dan menegakkan mereka as-sholata pada sholat. As-sholata pada sholat. Wa yu'tu dan mendatangkan mereka az-zakata pada zakat. Fa'idha fa'alu maka ketika mengerjakan mereka ya syahadat, sholat, zakat, dalika pada demikian itu asomu maka menjaga mereka mini dariku Nabi dima'ahum pada darah-darah mereka. Wa amwalahum dan harta-harta mereka. Ya. Ila kecuali bihaqil Islam, dengan haknya Islam. Haknya Islam artinya apa? Misalnya kalau mereka membunuh berarti harus dikisos. Ya kan? Jadi dima'ahumnya kena. Misalnya zina padahal keadaannya muhson harus dirajam. Nah, berarti darahnya kena juga. Itu bihaqil Islam. Atau mencuri harus dipotong tangan. Darahnya kena juga. Atau bihaqil Islam ya termasuk umpama Islam memerintahkan mereka untuk berjuang fisabilillah. Nah, itu. Terus di medan perang misalnya terbunuh. Nah, itu. Lah bihaqil Islam dalam kaitannya harta termasuk zakat itu. Ya, zakat, sedekah, infak dan lain-lain. Wa hisabuhum dan utawi hisaban mereka Allah atas Allah. Nah, secara batinnya mereka lahir batin apa enggak? Nah, itu urusannya Allah. Ya, itu urusannya Allah. Pokoknya secara lahiriah disaksikan seperti itu ya sudah. Enggak boleh diperangi. Nah, urusan batinnya itu urusan Allah.